الحمد لله الذي وجب علينا بنعمة الإيمان والإسلام شهادة تنجينا من يومنا هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwanul kiram, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita seluruh kaum muslimin di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar dan terkhusus dalam lingkungan jemaah umrah dan definisi wisata dan pariwisata, kita meletakkan seluruh daripada kegiatan kita guna berada di tempat ini untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media ibadah salat Jumat sebagai manifestasi atau perwujudan dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, para tabi'in yang telah mengangkat derajat kita umat manusia. Ikhwan kiram, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah pandangan Islam terhadap harta. Untuk menjabarkan tema ini, hanya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan melalui mimbar Jumat kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kenapa sehingga Islam memerintahkan kepada kita untuk menjadi kaya atau memiliki harta kekayaan. Kemudian yang kedua, mencari akar penyebab kenapa sehingga mayoritas kita umat Islam itu miskin. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengkonstruksi kehidupan finansial kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kenapa sehingga Islam mendorong, memberikan spirit kepada kita umat Islam untuk memiliki harta kekayaan. Menurut Ibnu Abi Dunya yang saya baca dalam brosurnya Anis Mata, beliau menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 alasan, ada 4 reason kenapa sehingga kita umat Islam diperintahkan untuk memiliki harta kekayaan. Alasan yang pertama adalah oleh karena harta kekayaan itu adalah merupakan tulang punggung kehidupan. Makanya dalam konteks kehidupan sosial, kalau orang yang memiliki harta, orang yang memiliki uang, punggungnya itu rada tegak. Sebaliknya, kalau orang yang tidak memiliki uang, memiliki harta dalam konteks kehidupan sosial, punggungnya itu sedikit merunduk. Coba kita melihat bahwa banyak pejabat-pejabat keuangan kita, mereka merunduk-runduk di forum CGI. Kenapa? Oleh karena mereka meminjam duit pada pejabat-pejabat keuangan dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang datang di Indonesia, punggung mereka tegak oleh karena mereka punya banyak harta atau punya banyak uang. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita. Janganlah kamu memberikan harta-harta kepada orang-orang yang bodoh, yakni harta-harta yang membuat punggungmu menjadi tegak. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi harta bukan segalanya. Tapi kalau kita tidak punya harta, kita tidak punya uang, maka kita pasti memiliki masalah dalam kehidupan ini. Yang kedua, bahwa Islam memerintahkan kepada kita untuk memiliki harta kekayaan. Oleh karena banyak perintah-perintah syariah dalam agama yang melibatkan harta. Coba kalau kita melihat rukun Islam yang kelima, syahadat tidak pakai uang.
Salat dalam konteks tertentu kita tidak membutuhkan uang, tapi pada hakikatnya juga butuh uang. Orang salat dia harus menutup aurat. Untuk menutup aurat dia harus membeli pakaian dan lain-lain sebagainya. Begitu juga infak, sedekah, zakat pakai harta, haji, umrah yang insya Allah kita akan jalani juga menggunakan harta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa sehingga Islam memerintahkan kepada kita untuk memiliki harta kekayaan? Yang ketiga adalah karena peredaran atau pendistribusian harta itu adalah merupakan indikator keburukan dan kesalehan daripada sebuah masyarakat. Jadi kalau misalnya kita yang ada di ruangan ini, kita yang saat ini berada di masjid-masjid yang bertebaran di kota Makassar ini, kita tidak menguasai uang, kita tidak menguasai simpul-simpul perekonomian yang ada di daerah kita, maka ini adalah merupakan sebuah tanda yang tidak bagus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu telah memberikan warning atau peringatan kepada kita semuanya bahwa sebaik-baiknya harta, sebaik-baiknya uang adalah uang atau harta yang beredar di kalangan orang-orang yang saleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa dibayangkan kalau orang saleh memiliki uang yang banyak, maka saluran-saluran daripada harta itu juga akan pasti kepada saluran-saluran yang baik. Kalau orang-orang saleh, orang yang baik, dia memiliki uang yang banyak, maka pasti salurannya yang tadi disebutkan juga adalah saluran-saluran yang baik. Pasti dia berinfak, pasti dia bersedekah, pasti dia umrah, pasti dia haji. Dia akan membangun institusi pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh orang-orang jahat, maka saluran daripada harta-harta itu juga pasti pada jalan-jalan yang tidak baik. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Perekonomian kita di dunia ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka menggunakan harta itu untuk memerangi kita umat Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, kenapa sehingga Islam memerintahkan kepada kita untuk memiliki harta kekayaan? Oleh karena harta kekayaan itu adalah merupakan sesuatu yang dibanggakan oleh manusia dalam konteks kehidupan sosial, kemudian meningkatkan status kehidupan sosial kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah penelitian sosial yang menunjukkan bahwa karisma, kewibawaan daripada seseorang dalam konteks kehidupan sosial itu juga tergantung kepada harta yang dia miliki. Semakin banyak harta yang dia miliki, maka karisma dan status sosial itu juga akan nampak di hadapan orang yang lain. Jadi ini yang pertama. Poin yang kedua yang ingin disampaikan melalui mimbar Jumat pada siang hari ini, setelah kenapa sehingga kita disuruh untuk memiliki harta kekayaan, maka yang kedua mencari akar penyebab kenapa sehingga kita umat Islam mayoritas adalah orang-orang miskin. Alasan yang pertama adalah karena kita memiliki pemahaman agama yang salah. Antara lain bahwa keempat alasan yang telah disebutkan tadi tidak beredar di kalangan masyarakat kita. Coba kalau kita menonton di televisi, di media, acara-acara ceramah-ceramah subuh, banyak materi-materi ceramah subuh yang disampaikan oleh para narasumber kita, para ustadz kita yang mendorong orang-orang miskin untuk semakin menjadi miskin atas nama sebuah kesabaran. Kenapa? Oleh karena pemahaman agama yang salah. Kita tidak bisa membedakan mana juhud, mana sabar. Padahal Imamul Ghazali pernah menyebutkan bahwa orang juhud itu adalah orang yang memiliki harta kekayaan, kemudian dia meninggalkan dunia atau meninggalkan harta kekayaan itu dengan penuh kesadaran. Sedangkan orang miskin adalah orang yang ditinggalkan oleh dunia. Kalau orang miskin tidak punya makanan, tidak dapat makanan, kemudian dia tidak makan, dia puasa, maka itu bukan orang juhud namanya, tapi orang miskin yang memaksimalkan kemiskinannya atas nama sebuah perintah agama. Daripada tidak makan tidak dapat pahala, lebih baik tidak makan dan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Rasulullah SAW, kalau kita belajar dalam historis, dalam sejarah, beliau adalah orang yang miskin, beliau adalah orang yang kaya.
tetapi beliau kemudian berubah menjadi orang-orang miskin. Bukan itu karena pilihan beliau sendiri dalam rangka untuk mengembangkan misi-misi tersembunyi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa sehingga kita miskin? Yang kedua adalah karena pendidikan kita, sistem pendidikan kita tidak mengajarkan tentang dasar-dasar kehidupan yang baik. Coba kita lihat dalam sistem kurikulum pendidikan formal kita, banyak pelajaran-pelajaran, banyak sistem pelajaran-pelajaran yang diajarkan, ditransferkan kepada anak-anak kita. Itu adalah persoalan-persoalan yang tidak relevan dengan konteks kehidupan sosial kita. Kita tidak pernah belajar uang di sekolah kita. Kita juga tidak pernah belajar tentang hal-hal yang memang kita pakai dalam kehidupan sosial kita. Belajar bahasa Inggris dari kelas 4 sampai perguruan tinggi, tapi TOEFL kita tidak pernah kelar-kelar. Kita juga tidak pernah belajar tentang uang dalam kehidupan sekolah, sistem sekolah kita yang formal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita membaca dalam buku Hasan Al-Banna bahwa perekonomian Islam itu adalah sesuatu yang difokuskan oleh Islam sejak awalnya. Kemudian yang ketiga, kenapa sehingga kita miskin? Oleh karena disebutkan kita memiliki ciri-ciri kepribadian, kita memiliki personality orang-orang miskin dalam konteks kehidupan sosial. Apa ciri orang miskin itu? Ciri orang miskin itu, dia tidak pernah memiliki impian dalam kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak punya impian untuk menjadi kaya dalam kehidupan, tidak memiliki impian memiliki harta dalam kehidupan sosialnya. Nah, karena itu, kalau kita membaca dalam buku The Millionaire Mind, pemikiran miliuner, di situ disebutkan bahwa ada kenyataan di kalangan orang-orang miskin bahwa cita-cita atau impian untuk menjadi kaya itu tidak pernah ada sama sekali. Yang kedua, ciri daripada kepribadian kemiskinan yang kedua adalah orang miskin itu senang difasilitasi, bahagia dan senang kalau diberikan hadiah daripada memberi hadiah, senang dan bahagia kalau ditraktir makan dibandingkan dengan mentraktir makan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bagaimana kita mengkonstruksi kehidupan finansial kita umat Islam dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus membesarkan, meluaskan ide kita tentang harta atau ide kita tentang uang. Karena ide itu adalah merupakan space of possibility. Ide itu adalah merupakan ruang penciptaan yang pertama, sedangkan kenyataan atau realitas itu adalah merupakan penciptaan kenyataan yang kedua. Apa yang mungkin dalam kenyataan, maka apa yang mungkin dalam ide, maka juga pasti mungkin dalam kenyataan. Sebelum orang menciptakan pesawat terbang, maka muncul dalam ide itu bagaimana manusia bisa terbang seperti burung. Sebelum manusia menciptakan kapal selam, maka muncul dalam ide manusia bagaimana manusia itu bisa menyelam seperti ikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka untuk meluaskan ide-ide kita tentang harta, maka bacalah buku-buku dalam rangka untuk merangsang kita untuk memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Bacalah buku The Millionaire Mind, bacalah buku Robert T. Kiyosaki, dan dalam rangka untuk memberikan landasan syar'inya, baca juga buku-buku daripada Syekh Taqiyuddin Al-Albani dalam rangka untuk menguatkan nilai-nilai syar'inya. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki kehidupan finansial kita, merangsang kita untuk memiliki harta. Yang ketiga adalah kita harus bergaul dengan orang-orang kaya. Bergaul dengan orang-orang kaya tidak bertentangan dengan bab rizki dalam kitab-kitab klasik, bahwa dalam masalah dunia kita melihat ke bawah, kemudian masalah akhirat kita melihat ke atas. Tidak bertentangan sama sekali. Kita bergaul dengan orang berharta, orang-orang kaya, bukan berarti kita tamak terhadap hartanya, tetapi kita belajar bagaimana mereka bisa sukses dalam kehidupan finansial mereka, bagaimana mereka jatuh bangun dalam rangka untuk membangun kerajaan bisnisnya, dan bagaimana mereka bisa menciptakan uang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah terjunlah dalam bisnis real. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di antara 18 daripada 20 pintu rezeki, maka 18 itu
masuk dalam pintu-pintu bisnis atau pintu-pintu perdagangan. Yang duanya lewat tangan-tangan profesionalitas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman kepada kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam sektor kehidupan ekonomi, sehingga kita umat Islam menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai manusia-manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah bihamdillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bil basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihawqala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bi tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada fi binafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fil kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim was'aluhu niyamihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.